Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqul Wulandari. Saya mahasiswa di kampus Tikes Bakti Sada Mulia Madiun. Nah, di sini saya akan sharing sedikit gimana sih caranya menangani kasus Antonio Perry. Tonton terus ya. Tindakan medis, menyapa ibu dan keluarga serta memperkenalkan diri. Selamat pagi ibu, sini saya Hujan Wulan yang akan melakukan tindakan medis karena ibu mengalami Antonio Perry atau adanya kontraksi saat ibu melahirkan, setelah ibu melahirkan plasenta. Nah, jika itu dibiarkan nanti akan mengakibatkan anemia dan bisa berkelanjutan. Jadi bagaimana Bu, apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik Bu, ini silahkan tanda tangan ya. Selanjutnya persiapan pasien, infus dan cairan sudah terpasang dan pasien dalam keadaan posisi litotom. Selanjutnya menyiapkan peralatan dan obat-obatan. Di sini ada udara tonika, sedativa, analgetik, antrokin sulfat, herbal anestesi. Selanjutnya ada spread dan jarum, ada kateter juga yang steril, lem penjepit, ada 2, benang kroniknya juga sudah terpasang pada kateter, lalu kain dan alas pokok. Selanjutnya ada juga tensimeter dan Dilanjutkan persiapan penolong, ada penutup kepala, ada pensil, apron, sarung tangan sedikit. Sebelum mengosongkan kandung kemih, upayakan untuk melakukan sulfite. Permisi ya ibu, saya akan memasukkan alat untuk mengosongkan kandung kemih ibu. Udah ibu, tarik nafas dulu bu. Sebelum mengosongkan kandung kemih, upayakan untuk melakukan sulfite. Udah ibu, tarik nafas dulu bu. Ayo. Pastikan selanjutnya melakukan tindakan KBE. Yang pertama yaitu menolong berdiri menghadap pada ibu, pada sisi kanan ibu. Dilanjutkan dengan menekan jari telunjuk jari tengah manis satu tangan atau bisa digunakan dengan kepalan. Selanjutnya letakkan sejauh mungkin telapak tangan di korpus uteri bagian belakang, lalu dorong ke arah korpus depan ventral. Geser perlahan-lahan ujung ketiga jari tangan pertama atau kepala itu ke arah bundus sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Selanjutnya melakukan kompresi dengan mendekatkan tangan belakang dan depan. Lalu melakukan penilaian apakah pendarahan sudah berhenti atau belum. Bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut sehingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Nah, jadi kalau pendarahannya belum berhenti juga, kita lanjutin aja pakai tindakan yang KBI. Selanjutnya melakukan tindakan KBI. Penolong berdiri di depan sofa, memakai sarung tangan steril, basahi tangan dengan larutan antiseptik. Selanjutnya masukkan tangan lain secara obstetrik melalui introitus ke dalam atau jari posisi seperti mulut. Ubah tangan obstetrik menjadi kepalan. Selanjutnya letakkan telapak tangan luar untuk menekan dinding perut. Upayakan mencakup bagian belakang korpus uteri. Lalu selanjutnya lakukan kompresi uterus dengan jalan mendekatkan telapak tangan. Nah, di sini bisa dilihat bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi demikian
1, 2, 3. Lalu lakukan penilaian. Apabila pendarahan berhenti, pertahankan posisi seperti ini sampai kontraksi uterus membaik. Kemudian keluarkan tangan kanan perlahan-lahan. Masukkan wadah yang berlarutan klorin. Bersihkan, lalu lepaskan sarung tangan. Selanjutnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lakukan tindakan KAA, yaitu baringkan ibu dengan posisi nyaman mungkin, lalu meminta ibu untuk meneguk kakinya. Ibu tolong ya kakinya diteguk sedikit dan telapak kakinya menapak yang rata ya Bu. Lalu Selanjutnya raba arteri femoralis pada bagian lipat paha. Pastikan palpasi teraba dengan baik. Selanjutnya setelah palpasi dikenali, jangan pindahkan kedua jari. Selanjutnya kepalkan tangan terkuat, lalu tekan pada umbilikus ke arah kolumna vertebrata dengan arah tegak lurus. Dorong kepalan tangan sampai mengenai bagian yang keras. Dorong kepalan tangan terkuat sampai mengenai bagian yang keras, bagian tengah sumbu badan ibu, sehingga pulpasi arteri akan berkurang. Selanjutnya melakukan penilaian. Apabila pendarahannya sudah berhenti, tapi kontraksi belum berjalan dengan baik, maka berikan prostaglandin. Apabila kontraksi membaik tapi pendarahan masih berlangsung, maka lakukan kompresi eksternal. Selanjutnya, bila kompresi sulit untuk dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon. Kompresi baru dilepaskan bila perdarahan berhenti atau kontraksi sudah membaik. 3. Bila pendarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dengan melakukan pemijitan uterus atau bisa juga minta tolong dengan asisten sehingga kontraksi berjalan dengan baik. Selanjutnya melakukan penilaian. Apabila pendarahannya sudah berhenti tapi kontraksi belum berjalan dengan baik, maka berikan prostaglandin. Apabila kontraksi membaik tapi pendarahan masih berlangsung, maka lakukan kompresi eksternal. Selanjutnya, bila kompresi sulit untuk dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon. Kompresi baru dilepaskan bila perdarahan berhenti atau kontraksi sudah membaik. 3. Bila pendarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi tersebut dengan melakukan pemijitan uterus atau bisa juga minta tolong dengan asisten sehingga kontraksi berjalan dengan baik. Siapkan kondom kateter. Ini contohnya yang sudah disiapkan oleh asisten saya. Selanjutnya siapkan pasien dalam keadaan litotomi. Ibu mohon maaf, kakinya ditekuk sedikit ya Bu, lalu tangannya masuk dalam paha sampai siku ya Bu. Pegang tempat ikatan pada kondom, Pegang tempat ikatan kondom pada kateter. Selanjutnya pasang spekulum untuk menampilkan serviks. Melakukan penjepitan serviks. Permisi ya Bu. Selanjutnya memasukkan kateter hingga mencapai fundus. Selanjutnya isi kondom dengan air DDT
hingga 200 ml. Alirkan. Tambahkan air DTT atau isi kondom hingga 350 ml. Selanjutnya fiksasi kateter. 3. Lalu pelepasan alat. Dilanjutkan dengan selanjutnya, perhatikan pendarahan yang terjadi. Apabila masih ada rembesan, tambahkan 50-100 ml air DTT yang maksimal daya tampungnya kondom ada 500 ml. Berikan oksitosin 20 unit. Lalu, jika kontraksi membaik atau menguat dan pendarahan sudah berhenti, maka keluarkan air dalam kondom agar kateter dapat dikeluarkan. Selanjutnya, berikan tetes oksitosin sebanyak 20 unit. Lalu, jika kontraksi sudah membaik atau menguat dan pendarahan sudah berhenti, maka keluarkan air dari kondom agar kateter dapat dikeluarkan. Permisi Bu, saya akan mengeluarkan kateternya terlebih dahulu ya. Tarik nafas Bu. Selanjutnya, perhatikan tanda vital pendarahan dan kontraksi setiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Lalu tuliskan instruksi perawatan lanjutan dan buat catatan kondisi pasien dan pemantauan pasca tindakan. Lanjutannya, jelaskan pada perawat tentang pengobatan yang diberikan, jadwal pemantauan dan gejala-gejala yang harus diwaspadai.